Shalom, selamat pagi anak-anak SMP Penuai. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan, biar Engkau menurunkan sukacita buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Biar ini menjadi kerinduan kita mau belajar setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurang bibir, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Haleluya. Mari berfirmanlah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, keluarga sekolah Penuai yang Tuhan kasihi, kita mengucap syukur pada Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan juga akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Kami kembali datang kepadamu, keluarga besar sekolah Penuai, menaikkan pujian syukur kepadamu. Karena Engkau begitu baik, Engkau sangat baik,
Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Mari Engkau urapi kami semuanya, agar kami dapat membaca firman-Mu dengan baik dan benar, serta melakukan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah buah roh kesetiaan. Ya, saya ulangi, buah roh kesetiaan. Kita membaca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Puji Tuhan. Ayat tadi menyebutkan di bagian terakhirnya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan demikian, firman Tuhan tentang buah roh ini adalah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, bahkan di dunia ini. Jadi dengan demikian, anak-anak sekolah penuai perlu memahami buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Melakukan dengan sungguh-sungguh agar hidupmu, agar tingkah lakumu sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma-norma, sesuai dengan hukum yang berlaku di dunia ini. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan tentang buah roh kesetiaan. Amsal pasal 14 ayat 5. Amsal 14 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Nah, anak-anakku sekalian, dikatakan tadi bahwa saksi yang setia tidak berbohong. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa buah roh kesetiaan itu membawa kita hidup sesuai apa adanya. Merah dikatakan merah, hitam dikatakan hitam, putih dikatakan putih. Jadi apa adanya, tidak berbohong. Anakku sekalian, sungguh kami percaya, Bapak Ibu Guru percaya, setiap keluarga sekolah penuai hidup tidak berbohong, hidup dengan setia dan tidak berbohong. Setiap orang tua kalian pasti akan senang, akan bahagia memiliki anak yang punya karakter setia dan tidak berdusta, tidak berbohong. Dikatakan dalam Amsal tadi, saksi yang setia tidak berbohong. Maksudnya adalah karena kita punya karakter kesetiaan, maka kita tidak suka berbohong, kita menghindari dusta.
Karena firman Tuhan menuliskan juga, ya firman Tuhan juga menuliskan dalam Yohanes 14 ayat, diulangi, Yohanes 8 ayat 44, ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ternyata iblis itu bapa bagi para pembohong, bapa bagi para pendusta. Jadi beda dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa kita adalah Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karakter kita, karakter seperti Bapa kita, yaitu yang tertera dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu memiliki buah-buah roh, di antaranya kesetiaan. Sangat jauh bedanya dengan si iblis yang bapa pembohong itu. Dia selalu membisikkan, membujuk rayu agar manusia itu berbohong, agar manusia itu berdusta. Dengan demikian, sekalian, bahwa Allah menghendaki, Bapa kita di surga menghendaki agar karakter Allah kita, karakter Bapa kita itu tertanam juga dalam sanubari kita, yaitu buah-buah roh. Untuk itu pagi hari ini Bapak sampaikan kepada kalian, kepada kita, warga sekolah Penuai, yuk belajar hidup berkata benar. Benar mengatakan apa yang benar, jujur, tidak berbohong, tidak berdusta. Teman sekalian, jangan berbohong pada orang tua, jangan berbohong kepada bapak ibu guru, jangan berbohong kepada teman-teman. Dikatakan orang yang punya karakter setia, karakter kesetiaan, tidak suka berbohong. Dan ketahuilah, iblis adalah bapa bagi para pembohong. Sudah pasti, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berusaha hidup benar, berkata ya di atas ya, berkata tidak di atas tidak, jujur, berkata benar. Itulah karakter anak-anak Tuhan yang punya sifat setia. Orang yang setia hidupnya bahagia. Bapak ulangi, orang yang setia hidupnya bahagia. Seperti tertulis dalam Matius 25. Injil Matius 25 ayat 21. Ini ayat juga sering kita baca. Kalimatnya luar biasa. Berkata demikian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu
tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang setia hidupnya akan bahagia. Puji Tuhan. Untuk itu, keluarga besar Sekolah Penuai, nasihat firman Tuhan hari ini, milikilah karakter kesetiaan dengan cara jangan berdusta, jangan berbohong. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk belajar hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku hamba-Mu hari ini menyampaikan bagian pengajaran dari buah roh kesetiaan. Kiranya Kau tanamkan pengajaran ini, nilai-nilai kebenaran firman ini di hati sanubari kami, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, memiliki buah roh kesetiaan dengan cara berkata yang benar, tidak berdusta, tidak berbohong, agar kami menjadi berkat bagi orang lain, agar kami hidup bahagia dari sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah anak Sekolah Penuai, berkati mereka dalam studi mereka. Engkau memberkati Tuhan. Engkau jauhkan dari pergaulan yang tidak benar. Engkau jauhkan dari penyakit yang sedang merajalela. Juga berkatilah setiap orang tua murid. Berkati mereka, rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya, Tuhan memberkati. Demikian juga keluarga besar Sekolah Penuai, juga Engkau memberkati kami. Percayakan murid-murid baru di sekolah Penuai ini untuk kami didik hidup sesuai dengan karakter Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Kau memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, agar bangsa Indonesia ini dalam keadaan damai dan sejahtera. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para staf, yakni para menteri, dan juga anggota DPR, MPR, sampai pemerintahan yang terendah sekalipun, Tuhan memberkati. Agar benar-benar bangsa ini hari ke hari semakin maju lagi. Juga Engkau tolong, Engkau berkati bagi saudara-saudara kami yang sedang terkena musibah, baik musibah gempa bumi, juga musibah tanah longsor, musibah kecelakaan pesawat, dan juga musibah-musibah yang lain, juga musibah banjir, musibah gunung meletus. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka. Haleluya. Karena Engkaulah Allah, pencipta langit dunia segala isinya. Engkaulah yang memelihara bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Puji Tuhan sekalian, selamat belajar, salam kesetiaan. Amin.